ada satu hal yang menarik di dalam dunia kerja kita saat ini, bahwa dunia kerja kita saat ini itu semua akan mengarah ke sistem robotics, karena perkembangan teknologi ya, itu memberikan banyak akses kemudahan bagi setiap profesional untuk menciptakan kinerja yang lebih baik dari era sebelumnya. Teknologi AI itu sebenarnya merupakan teknologi robotics, karena AI itu mengatur juga dalam hal ini mengatur pekerjaan, membantu dan juga memecahkan masalah dengan banyak memberikan solusi terhadap pekerjaan-pekerjaan baru. Itu termasuk konsep robotics. Jadi kalau kita berbicara konsep robotics itu bukan hanya kita bicara misalnya seperti di film robot ya kan, Terminator itu salah satu. Jadi kalau Terminator itu robot dalam bentuk fisik, sementara pemrograman itu juga robotics. Artinya robotics adalah sebuah sistem yang bisa bekerja sendiri, merumuskan prediksi, merumuskan solusi, merumuskan sebuah formula baru ya, yang bisa membantu penggunanya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kalau kita mengatakan dalam bahasa ininya ada output atau hasil keluaran. Jadi ya memang hal ini wajar karena hampir saat ini semua peralatan kantor, peralatan di rumah tangga dan juga hal yang lainnya itu diciptakan menggunakan konsep teknologi robotics. Jadi semua itu saling terkoneksi dan otomatis. Seperti kita lihat mobil listrik autonomous itu bekerja berdasarkan sensor ya. Itu juga merupakan teknologi robotik yang sudah sangat canggih. Mobil bisa kita kendarai tanpa kita menyetir, dan mereka dengan sistem sensor akan mengikuti arah jalan sesuai dengan petunjuk yang telah kita berikan, dan juga bisa menghindari kecelakaan. Walaupun saat ini teknologi itu juga masih terus disempurnakan, tentu dengan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, itu akan menciptakan nanti sistem autonomous terbaru, dan itu merupakan sistem robotics. Ada hal yang lain, misalnya kita bekerja di kantor, ketika kita membuat sebuah presentasi, kita hanya memasukkan data, sementara hasil seperti hasil ketikan, hasil diagram dan desain secara keseluruhan itu disediakan oleh program. Jadi itu jadi dalam waktu hanya 5-10 detik ketika kita memilih sebuah template. Itu juga merupakan sistem robotics dalam bidang perangkat lunak. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu merupakan sistem robotics. Komputer itu juga merupakan sistem robotics. Smartphone juga merupakan sistem robotics. Artinya sistem robotics adalah sistem di mana kita memberikan suatu input, mesin bekerja memberikan perintah dan solusi sehingga hasilnya bisa meningkatkan kinerja kita. Bahwa sistem robotics itu saat ini tidak hanya diterapkan di pekerjaan di kantor, tetapi juga untuk juga peralatan rumah tangga dan lain-lain. Kita lihat misalnya AC ya, yang memakai sistem robotics atau dengan sistem sensor. Ketika kita misalnya lupa mematikan AC untuk keluar rumah, tetapi kan AC tersebut sudah memakai sistem robotics ya, ketika kita keluar, kita membuka pintu, AC tersebut mematikan diri sendiri atau off ya. Dan ketika kita masuk ke ruangan tersebut, AC tersebut menyala, on. Jadi itu juga merupakan sistem robotics. Sama juga ketika kita
bangun pagi, kita punya alarm yang berbicara ya dengan sistem AI, seperti contoh alarm yang dijual oleh Amazon ya dengan yang bernama Alexa. Itu juga merupakan sistem robotics yang bisa mengatur jadwal kita, apa yang akan kita lakukan dari pagi hingga larut malam, memberikan informasi cuaca ya kan, memberikan informasi mengenai jadwal meeting dan lain-lain. Dan itu juga kita bisa gunakan selain itu juga di smartphone kita, jadi sudah terotomatis satu sama lain, dan itu merupakan sistem robotics. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar bahwa kehidupan manusia saat ini sudah dikelilingi oleh sistem robotics dimanapun mereka tinggal ya kan, asal terkoneksi dengan teknologi. Jadi itu yang membedakan pekerjaan kita di masa lalu dan di masa mendatang ya. Kalau dulu tahun 80-an orang bekerja masih didominasi oleh mesin tik. Sekarang semua adalah terkoneksi dengan sistem komputer ya, baik itu komputer PC desktop, laptop, smartphone, PC tablet, dan mereka semua sekarang bekerja saling terkoneksi. Dan program-program perangkat lunak yang disediakan saat ini adalah semua memakai sistem robotik. Artinya bukan hanya digunakan tetapi bisa memberikan solusi kepada penggunanya. Jadi ya sistem robotics ini mempunyai pengertian yang sangat luas. Jadi kita tidak hanya menggambarkan wah kalau yang namanya sistem robotik itu seperti di film Terminator, di film Transformer, tidak. Tetapi kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ketika kita bekerja seperti work from home ya, itu juga memakai sistem robotics. Artinya saya terkoneksi kita dengan menggunakan Zoom atau Google Meet, itu juga sudah memakai sistem robot. Artinya saling terkoneksi satu sama lain dan mereka memberikan kemudahan. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa memang saat ini sistem robotics yang kita gunakan masih lebih banyak bersifat perangkat lunak ya, seperti contoh robot trading itu juga sudah memakai sistem robotics yang beberapa tahun lalu itu sangat ramai berinvestasi saham dengan robot trading yang bisa menghasilkan keuntungan. Itu adalah salah satu yang populer yang pernah kita baca di media massa. Jadi ya kesimpulannya adalah para profesional saat ini bekerja itu banyak dibantu dengan sistem robotik. Sekarang tergantung kita meningkatkan kompetensi diri kita mencari ide-ide baru sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi ini adalah gambaran singkat yang saya lihat ya dari pekerjaan kita saat ini, bahwa teknologi tentunya sangat memudahkan manusia untuk bekerja ya, memudahkan manusia untuk bereksperimen, memudahkan banyak manusia untuk menciptakan inovasi teknologi baru tentunya untuk saat ini dan juga di masa mendatang. Dan tentu dengan teknologi baru akan banyak terjadi perubahan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena orang-orang cerdas yang berjiwa inovator setiap saat akan lahir dan akan mengubah hidup kita saat ini. Yang terpenting adalah kita siap atau tidak untuk menerima perubahan tersebut. Oke, ini podcast singkat saya. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi semua.